Yo, halo para penikmat film, kembali lagi di channel CV Project bersama saya Mr. P untuk merangkum alur cerita sebuah film. Project kali ini, saya akan merangkum film yang berjudul The Maze Runner, dirilis pada tahun 2014. Film yang disutradarai oleh Wes Ball ini menceritakan sekelompok remaja yang dimasukkan ke dalam sebuah labirin besar. Entah siapa dan untuk apa hal itu dilakukan, langsung saja kalian simak ceritanya hingga akhir. Let's go! Pada awal film, diperlihatkan seorang pria yang dikirim ke suatu tempat. Saat sampai, ia terlihat dikelilingi oleh sekerumunan orang dan salah satu dari orang tersebut pun menyambutnya. Karena merasa ketakutan dengan situasi di sekitarnya, ia pun mencoba kabur. Namun, ternyata tempat itu telah dikelilingi oleh tembok tinggi yang artinya ia tak akan bisa kabur kemana-mana. Akhirnya, ia pun dimasukkan ke dalam sebuah kurungan. Tak lama kemudian, ia didatangi oleh seorang pria yang bernama Albi. Anehnya, saat Albi menanyakan asal-usulnya, ia pun tak dapat mengingat apa-apa, bahkan namanya sendiri. Namun, menurut Albi, hal itu menjadi suatu kewajaran karena semua yang berada di tempat ini sekarang mengalami hal yang sama. Ingatan mereka akan kembali dalam waktu 1-2 hari, tapi itu hanya sebatas ingatan tentang nama saja dan tak lebih dari itu. Setelah merasa cukup tenang, ia pun diajak berkeliling. Albi menjelaskan, tempat yang terisolasi dari luar ini menjadi kampung halaman mereka sekarang. Setiap bulan, mereka akan dikirimkan bahan makanan dan juga orang baru. Tentu saja, mereka tak mengetahui siapa dan untuk apa hal tersebut, karena ingatan mereka sengaja dihilangkan. Pria ini bernama Newt. Ia merupakan wakil pemimpin di tempat ini, dan yang menjadi pemimpin mereka adalah Albi berdasarkan urutan mereka dikirim ke tempat itu. Artinya, Albi lah orang pertama yang ada di tempat tersebut. Setelah itu, ia pun terlihat bersama seorang anak laki-laki yang bernama Chuck. Saat mereka berada di depan pintu labirin, terlihat dua orang pria yang keluar dari dalam labirin tersebut. Kedua pria ini bernama Minho dan Bin. Mereka merupakan orang-orang yang memiliki tugas khusus sebagai runner alias pelari, yaitu memetakan bagian dalam labirin untuk mencari jalan keluar. Namun, saat pria itu mendekati pintu masuk labirin, tiba-tiba ia didorong oleh seseorang. Pria ini bernama Golly. Karena kehebohannya memancing perhatian anak-anak lainnya. Menurut mereka, tak sembarang orang yang boleh masuk dan mendekati labirin, karena sosok makhluk yang mendiami labirin itu akan membunuhnya. Tak lama kemudian, pintu labirin itu pun menutup secara otomatis. Jadi, pintu masuk labirin ini akan terbuka pada pagi hari dan menutup dengan sendirinya pada sore hari. Pada malam harinya, mereka terlihat mengadakan sebuah pesta. Gali yang tiba-tiba menantang anak baru ini untuk melakukan semacam pertarungan gulat. Ia yang sudah pengalaman dengan mudahnya menjatuhkan anak baru tersebut sambil mengejeknya.
Tetapi Gali yang dibuat kesal olehnya langsung menjatuhkannya sehingga membuat kepalanya terbanting ke tanah. Hal itu pun merangsang ingatannya kembali dan mengingat namanya adalah Thomas. Keesokan harinya, saat Thomas sedang mengambil pupuk di hutan, tiba-tiba ia diserang oleh Ben yang wajah dan perilakunya agak berubah. Thomas pun mencoba keluar dari situasi itu dan segera melarikan diri untuk meminta pertolongan. Akhirnya, ia berhasil selamat setelah Newt menjatuhkan Ben. Ternyata, perilaku Ben yang menyerang Thomas diakibatkan oleh infeksi yang ia dapatkan dari sengatan makhluk di dalam labirin. Karena kondisinya yang sudah cukup parah dan tak bisa disembuhkan, ia pun dikirim menuju ke kematiannya dengan cara dimasukkan ke dalam labirin. Sebenarnya, hal itu pun suatu tindakan yang berat untuk dilakukan, namun mereka tidak punya pilihan lain demi terus bertahan dan melanjutkan hidup. Karena kematian Ben, Albi mengisi posisinya menjadi runner bersama Minho. Namun, mereka tak kunjung keluar di saat pintu labirin akan tertutup. Semua anak-anak yang ada di tempat itu pun menunggu mereka dengan perasaan cemas. Menurut aturan yang mereka buat, tak seorang pun boleh masuk untuk menjemput ataupun mencarinya, sehingga mereka hanya bisa menunggu sampai pintu labirin benar-benar tertutup. Saat pintu labirin mulai menutup, Minho dan Albi pun muncul, tapi dengan kondisi Albi yang tak sadarkan diri. Thomas yang merasa mereka takkan sempat menerobos masuk. Akhirnya mereka bertiga terjebak di dalam labirin dan harus menunggu hingga keesokan paginya untuk dapat keluar. Masalahnya, tak seorang pun yang pernah bertahan hidup di dalam labirin itu, meskipun hanya untuk semalam. Dengan kondisi Albi yang tak sadarkan diri karena tersengat oleh makhluk di tempat ini menambah beban mereka untuk selamat. Setelah itu, Thomas dan Minho mengamankan tubuh Albi dengan mengikat dan menggantungnya di dinding labirin. Namun, di saat makhluk itu menampakkan diri, Minho malah kabur dan meninggalkan Thomas. Thomas pun berhasil menghindari makhluk itu dengan bersembunyi sambil tetap menahan tali yang mengikat tubuh Albi. Saat ia mencari keberadaan makhluk itu, ternyata makhluk tersebut sudah mengincarnya dari atas.
Thomas yang terus berusaha bertahan dari makhluk itu dibuat kaget dengan kemunculan Minho, dan mereka pun segera kabur bersama. Saat salah satu bagian labirin itu menutup, Thomas memancingnya dan berhasil membunuh makhluk itu yang terjepit di dinding labirin. Keesokan paginya, mereka berhasil keluar dari labirin dengan selamat. Yeah, I saw one. You didn't just see it. He killed it. Setelah itu, mereka terlihat berlarian menuju ke tempat Derek yang biasanya mengangkut makanan. Okay, wait, I know that sound. Boss, it's coming back up. Saat dilihat, ternyata seorang gadis dan hal ini terlalu cepat dari biasanya untuk mengirim seorang anak baru. Apalagi hal itu menjadi pertama kalinya seorang gadis dikirim ke tempat itu. Demi mendapatkan informasi, Thomas, Minho, dan ketiga rekannya masuk ke labirin untuk menganalisa mayat dari makhluk yang ia bunuh sebelumnya. That's disgusting. Yeah, there's something in there. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Sebuah alat yang memberitahu mereka dengan siapa sebenarnya mereka berurusan. Sudah jelas itu adalah sebuah organisasi yang bernama Wicked, di mana tulisan itu terdapat di setiap barang yang dikirim ke tempat ini. Lalu, Minho menjelaskan kepada Thomas bahwa selama ini ia sudah memetakan seluruh isi labirin, namun tak menemukan pintu keluar. Hal itu ia rahasiakan agar temannya merasa masih punya harapan untuk keluar. Dan di saat Thomas membunuh makhluk itu, salah satu dari pintu ujung labirin terbuka. Artinya, dari sanalah makhluk itu berasal. Sections 1 through 8. Gadis yang baru saja dikirim ke tempat itu membuat sedikit kegaduhan. Namun saat ia mendengar nama Thomas, ia pun mulai tenang. Whoa, it's Thomas! It's Thomas! Gadis ini bernama Teresa. It's my fault. Tentu saja ia mempunyai hubungan khusus dengan Thomas karena ingatan yang ia bawa cuma namanya dan nama Thomas. And this voice. You came up, that box hasn't gone back down. Ia pun menunjukkan sebuah serum yang berada di sakunya. WCKD. Thomas yang menyadari sesuatu menggunakan serum tersebut ke tubuh Albi yang kondisinya semakin parah. Okay, from now on, someone stays here and watches him around the clock. Keesokan paginya, Thomas dan Minho masuk ke labirin untuk menyelidiki tempat yang Minho sebutkan sebelumnya. Di sana, mereka menemukan sebuah dinding yang tiba-tiba terbuka setelah alat yang ia bawa mendekati dinding tersebut. Artinya, alat yang mereka temukan di tubuh makhluk itu adalah sebuah kunci untuk keluar dari tempat ini. Dan juga, dari sanalah makhluk itu masuk ke labirin. Sure about this? Namun, setelah semacam pendeteksi aktif, tiba-tiba seluruh dinding yang ada di labirin itu bereaksi dan segera menutup secara otomatis. Mereka pun segera kabur keluar dari labirin tersebut.
Saat Albi sadar, ia mendapatkan kembali ingatannya setelah disuntikan serum yang tadi. Ia menyatakan kalau penyebab mereka berada di sini adalah Thomas yang merupakan bagian dari organisasi Wicked ini. Lalu, mereka dihebohkan oleh pintu labirin yang tidak menutup seperti biasanya. Parahnya lagi, pintu yang ada di setiap sudut labirin itu malah terbuka sekaligus. Sehingga, makhluk yang menjadi penghuni labirin akan memburu mereka semua. Sialnya, Albi terbunuh oleh makhluk itu setelah berusaha menyelamatkan Chuck. Atas kejadian itu, Gali menyalahkan semuanya kepada Thomas. Thomas yang merasa bersalah menyuntikkan serum itu ke tubuhnya agar mendapatkan kembali ingatannya. Ternyata selama ini Thomas maupun Teresa adalah orang yang bekerja di bawah Wicked. Namun memutuskan untuk menantang mereka setelah apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan hati nuraninya. Sehingga ia dan Teresa dijadikan kelinci percobaan untuk organisasi tersebut. Setelah sadar, ia pun menceritakan semuanya. Hal itu tak membuat Newt menyalahkannya dan tetap ikut dengan keputusannya untuk keluar dari tempat ini. Begitupun Minho dan Chuck. Akhirnya, mereka membuat rencana untuk keluar karena tempat ini telah dikuasai oleh Gali sepenuhnya. Setelah mendapatkan kesempatan, Thomas dan kelompoknya melakukan perlawanan terhadap Gali. Thomas pun memberi mereka pilihan untuk menentukan hidupnya masing-masing, yaitu berusaha keluar dari tempat ini ataupun bertahan dan tinggal selamanya di sini. Tapi Gali dan beberapa orang lainnya masih memutuskan untuk bertahan di tempat itu. Sebelum melewati pintu keluar, disinilah pertarungan akhir itu karena mereka harus menghadapi semua makhluk yang menghuni labirin tersebut. Setelah berhasil memecahkan kode pintu itu, secara otomatis dinding yang ada di tempat tersebut menutup. Mereka pun tiba di sebuah jalan terowongan menuju keluar, dan langsung terhubung ke laboratorium Wicked. Anehnya, lab itu terlihat sudah dihancurkan dan mayat dari setiap orang bertebaran di setiap sudut ruangan. Setelah Thomas mengaktifkan meja kerjanya, tiba-tiba pesan muncul dari orang yang memimpin organisasi itu, yaitu Dr. Ava.
Ia menjelaskan bahwa mereka ditempatkan ke dalam labirin adalah uji coba untuk melatih bertahan hidup karena dunia luar yang sebenarnya telah hancur. Sebuah virus yang menyerang otak manusia berhasil mengurangi lebih dari setengah populasi umat manusia, dan sampai detik ini mereka belum menemukan obatnya. Tapi dikatakan beberapa orang kebal terhadap virus itu sehingga mereka terus meneliti untuk mendapatkan obat tersebut. Atas dasar itulah mereka mengumpulkan orang-orang dan menempatkan ke dalam labirin untuk melakukan seleksi ataupun uji coba menyeluruh agar menemukan orang yang benar-benar kebal terhadap virus tersebut. Sehingga mereka dapat membuat penawarnya tak peduli seberapa besar pengorbanan yang harus mereka lakukan. Di sana pun terlihat sebuah kelompok yang masuk dan membunuh seluruh orang yang ada di ruangan itu. Dr. Ava pun mati di tangannya sendiri. Tak lama kemudian, Gali muncul membawa sebuah pistol. Ia yang berhasil keluar seorang diri merasa dendam kepada Thomas dan mencoba untuk menembakkan pistol itu ke arah Thomas. Namun, ia tewas setelah Minho membunuhnya dengan sebuah tombak. Tetapi, tembakannya sempat mengenai Chuck yang membuatnya tewas. Lalu sebuah kelompok yang tiba-tiba datang dan membawa mereka semua. Scan berpindah ke sebuah ruangan dan seorang wanita yang terlihat memimpin rapat di tempat itu. Ternyata wanita itu adalah Dr. Ava yang masih hidup. Jadi, semua kejadian yang ada di lab tadi adalah rekayasanya sendiri. Bisa dipastikan, kelompok yang membawa mereka juga orang-orang dari Wicked untuk melanjutkan uji coba mereka. Dan film pun tamat. Yo, para penikmat film, begitulah film The Maze Runner berakhir. Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe agar saya pribadi semangat untuk melanjutkan rangkuman sequel kedua film ini. Saya Mr. P undur diri, terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Panjang umur dan sehat selalu buat kalian semua dan sampai jumpa di project selanjutnya.